Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi iki ku ana fasal suci. Faslon utawi iki ku ana fasal suci. Wariba utawi riba iku haramun, hukumnya haram. Riba itu hukumnya adalah haram. Riba itu apa sih? Riba itu adalah kullu qardin jaro manfaatan. Segala hutang piutang yang menarik manfaat itu namanya adalah riba. Utang 1000 nyauri 1200 itu namanya riba. Nah, riba itu termasuk dalam kategori dosa besar. Masuk riba, zina, terus berani kepada orang tua, minuman keras, itu termasuk dosa besar. Makanya riba itu sangat dilarang oleh agama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini. Tetapi pada zaman sekarang itu banyak orang yang melakukan riba. Sekarang banyak desa-desa ya, koperasi simpan pinjam KSP atau bank set itu yang menghutangkan uang ya, utang 1000 nyauri 1200 utawi utange 1 juta nyaur 1.200.000. Sekarang banyak sekali. Itu sebetulnya bukan membantu tapi malah mencekik, tapi tidak terasa ya, apalagi utang untuk ya tidak produktif, jelas merugikan. Nah, mereka kebanyakan adalah dari golongan non muslim yang seperti itu ya, yang menggandakan uang. Jadi uang 1 juta mengembalikannya 1.200.000, atau utang 1 juta dipotong ADM-nya sekian ratus, dapatnya sekian ratus, kemudian nanti mengembalikannya ada ada tambahannya lagi. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Makanya sebetulnya kalau kita itu hidupnya menggunakan berdasarkan pada agama, maka punya urbe kepenak. Misalnya kepenak kenapa? Karena hidupnya tidak berlandaskan pada ajaran agama. Dan ini yang namanya riba itu banyak terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Ya, pedesaan itu terutama sih pedagang-pedagang. Sekarang tidak lepas dari yang namanya riba. Kalau masalah bank itu menjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan halal sebab bank itu kan bunganya itu adalah untuk kemaslahatan negara, kemaslahatan masyarakat. Jadi bank itu kembali kepada masyarakat lagi. Beda. Tapi kalau koperasi simpan pinjam itu kan pribadi. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Tapi kalau bank-bank negara itu kan keuntungannya adalah kembali kepada rakyat, baik berupa fisik untuk pembangunan ya dan sebagainya. Itu kan berarti kembali kepada kita lagi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan negara, kemaslahatan rakyat juga. Tapi kalau bank-bank set itu kan milik pribadi, yang mana untuk kekayaan pribadi. Nah, maka kalau bank itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan haram. Ya. Jadi mengatakan boleh, kenapa? Karena bunganya itu adalah untuk kemaslahatan. Ya, kembali kepada rakyat, baik berupa
pembangunan berupa bantuan kepada rakyat dan sebagainya. Ada yang mengatakan subhat, berarti remeng-remeng. Ya, jadi wa ma bainahuma subhatun, sesuatu yang berada di antara halal dan haram itu namanya adalah subhat. Karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi wa ma bainahuma, sesuatu di antara halal dan haram namanya adalah subhat. Dan yang ketiga hukumnya haram. Kenapa? Karena berdasarkan bunga. Ya, berdasarkan bunga. Sebetulnya antara bank syariah dengan bank konvensional sama enggak? Sebetulnya sama, cuman yang berbeda adalah akadnya. Kalau akadnya bank syariah, itu akadnya adalah ya kerjasama bagi hasil ya dan sebagainya itu, sehingga yang membuat halal karena ada akadnya. Jadi makanya kemudian bank itu tadi mempunyai 3 hukum. Pertama, halal karena keuntungannya untuk kemaslahatan rakyat, apalagi bank negara. Ya BNI, BRI, BTPN, ya Bank Mandiri dan sebagainya itu kan milik negara. Yang mana berarti itu menjadi aset negara dan hasilnya untuk kemaslahatan. Beda kalau misalnya kayak BCA itu kan milik pribadi, nggak memperkaya orang yang punya bank itu, BCA dan sebagainya, ya itu. Makanya tadi ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan haram. Tetapi kalau simpan pinjam itu, yang bank set bank itu kan bukan bank, itu bukan bank. Iya, kalau yang bank itu kan berarti yang bunganya itu tidak lebih dari 2%. Ya, coba kalau bank set itu kan di atas 10% ya, bunganya tinggi sekali itu. Tinggi sekali. Dan itu sekarang banyak terjadi yang dikira membantu tapi malah mencekik. Kalau satu hari enggak ngangsur berbunga dan berbunga terus. Nah, tapi kebanyakan tidak terasa. Sampai kadang-kadang sampai ada yang rumahnya dijual, tanahnya dijual untuk nutup itu. Wariba utawi riba. Tadi riba itu apa tadi? Riba adalah kullu qardin jara manfaatan fa riba. Segala hutang piutang yang menarik manfaat namanya riba. Beda kalau misalnya sampean utang, tapi sampean karena berterima kasih, merasa sudah dibantu, nyong tak punjuli las. Karena kesadarannya sampean dewek tak punjuli bukan dari kesepakatan awal, maka itu boleh. Kenapa? Karena munjulannya sampean memberikan punjulan, memberikan lebih karena merasa berterima kasih. Dan itu kan tidak ditentukan berapa, terserah sampean. Artinya yang menghutangi pun tidak mensyaratkan. Kenapa menjadi riba? Karena menjadi syarat hutang piutang itu. Hutang tapi syaratnya nanti sekian persen dalam satu bulan. Itu namanya adalah riba. Dari riba itu dalam kategori dosa besar. Seperti seperti membunuh, terus akul waliden daripada orang tua, saribul khamri, minuman keras, termasuk dosa besar. Iku haramun, hukumnya haram. Wa inna ma yakunu lan angin mestine ono apa riba iku fidzabi ing dalem mas. Wa inna ma yakunu lan angin mestine ono apa riba iku fidzabi ing dalem mas wal fiddati lan sloko. Sloko kuwi berarti perak. Ya. Wal fiddati lan sloko. Wal mat umati lan piro-piro panganan.
Jadi riba itu ya bisa terjadi pada emas, bisa terjadi pada perak, bisa terjadi pada makanan. Wala yajuzulan ora menang apa bai'udz dzahabi adol mas. Wala yajuzulan ora menang apa bai'udz dzahabi adol mas bidzahabi kelawan mas. Tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas kecuali yang sepadan. Nah, kayak saiki karena alat tukarnya menggunakan uang, ya berarti dengan seharga uang itu, seharga emas itu. Misalnya sekarang 1 gram, misalnya 1 juta, ya 1 juta itu kan apa? Karena sudah menjadi kesepakatan bahwa alat tukar menukar dengan menggunakan uang. Karena ini zaman modern seperti itu. Kalau zaman dulu kan pakainya barter ya. Barter itu berarti barang dengan barang. Misalnya sampean duwene beras, ya kanan duwene sayur, berarti barter, namanya barter. Antara barang dengan barang. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada yang namanya alat tukar menukar, yaitu dengan menggunakan uang, baik uang kertas maupun uang logam. Wala yajuzulan ora menang apa bai'udz dzahabi atul mas bidzahabi kelawan mas walal fiddatu wal fiddati lan ora menang adol sloko. Kadzalika kaya mengkono dhahab. Kadzalika kaya mengkono ya, kadzalika kaya mengkono fiddah ya, kadzalika kaya mengkono fiddah illa mutamasilan kejaba padan pinadan, kecuali sama. Kalau emas 1 gram ya dengan emas 1 gram. Kalau misalnya kok perak berapa 1 kilo ya dengan perak 1 kilo. Nah pertanyaannya lah kalau seperti itu buat apa ditukar ya? Wong sama-sama dengan emas. Makanya kemudian membuat sebuah kesepakatan, yaitu dengan menggunakan alat tukar, yaitu berupa uang, pembandingnya dengan emas, kan seperti itu ya. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada uang. Lah yang menggunakan uang kan siapa? Kan orang barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala falal fiddatu lan ora wenang adol perak kadzalika kaya mengkono fiddah illa mutamasilan kejaba padan pinadan, kecuali sama ukurannya, sama beratnya. Kalau 1 gram ya dengan 1 gram. Wala enak dan hale kontan, tur kontan, orang kena mengku. Gimana masih gram dikit, engko sing gram ku ya jangan. Tapi langsung yadan biadin, langsung tampan tinampanan. Ya, barangnya ada semua. Ya. Nakdan gue berarti kontan, artinya yadan biadin, artinya seketika itu barangnya ada. Maka kalau menjual sesuatu yang barangnya kuah, saman masih sekilo tapi engko baik, itu lam yasih, maka tidak sah. Ya, kecuali hutang beda mana urusannya ya, namanya hutang. Tapi kalau akadnya jual beli kemudian tidak ada barangnya salah satu, kan menjadi tidak sah. Wala yasiulan ora sah apa bai uma adol barang.
Wala yasikhulan ora sah apa bai umadul barang. Wala bai umalan ora sah adul barang ibta'a kang tuku sapa sahes ing ma. Ibta'a karo ba'a menjual wa ibta'a tuku. Ba'a ka asluhu baya'a la wazni fa'ala ubtilatil ya'u alifan taharuki ya fitahi ma qablaha fasara ba'a. Kaya sona asluhu sawana ala wazni fa'ala ubtilatil waw alifan taharuki ya fitahi ma qablaha fasara sona. Nah, ada kepada kayak gini, ibta'a itu kan berarti ifta'ala. Nek ba'a kan fa'ala, kalau ibta'a berarti ifta'ala. Artinya kalau ba'a itu berarti menjual, kalau ifta'ala berarti artinya membeli, ishtara itu membeli. Ishtara yashtari, istiro'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'u ma, asline wa yasihu wala yasihu bai'u ma. Tidak sah menjual sesuatu ibta'a kang tuku ing ma. Sapa ibta'a kang tuku sapa sahas sapa wong ku ing ma hatta yakbillahu. Hingga nampani sapa wong ku ing sahas. Tidak sah menjual sesuatu, tidak sah membeli sesuatu hingga orang itu menerima barangnya. Barangnya di sana kok, barangnya mana? Ya, kecuali pesan, ya kan tadi kemarin ada salam ya. Menjual sesuatu bai'u ainin mausufin fidzimah, yaitu menjual sesuatu atau menjual barang yang disifati dan dalam tanggungan. Artinya barangnya orang ono tapi disifati. Ya aku adol, misalnya aku adol sepeda, ya mereknya ini, jenisnya ini misalnya, dengan spesifikasi seperti ini. Dan setelah barang itu datang, ternyata benar sifatnya, kriterianya sebagaimana yang disifati pada awal, maka itu tidak masalah. Iya, kayak saman misalnya jual online kan, kalau sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan ulasan di aplikasinya itu kan ada ulasannya barangnya ini. Maka ternyata kok setelah sampai kok barangnya sama dengan kriteria itu, ya tidak masalah sebetulnya. Cuman kadang-kadang kriterianya tidak sesuai dengan barangnya, itu ya tidak boleh. Makanya itu diterangkan ya, disyaratkan idza wujidat as-sifatu. Nah itu ketika sifatnya ditemukan, itu ketika sifatnya ditemukan ternyata kok benar sifatnya seperti itu, ya maka tidak masalah. Kadang-kadang menipu, ya ngomongin kayak gue dengan spek seperti ini, barangnya bagus, ternyata yang dikirim bukan barang yang pertama. Komplain kemana? Online. Komplain angel loh ya. Angel komplain ngendi. Nah, makanya sebetulnya adanya jual beli online itu ya ada plus minusnya. Ya, meskipun ada jual beli online yang bisa ditukar, ada ya. Ada yang kayak misalnya yang sudah nasional itu kayak misalnya Tokopedia,
Shopee, ya Lazada kan bisa ditukar. Tapi kan butuh waktu lagi, lama lagi. Udah kirimani, ya udah. Gue nanti dikirim lagi kan butuh waktu yang lama. Makanya sebetulnya sing paling kepenak ya langsung ngadep karo penjual. Kita tahu barangnya bagaimana. Kalau udah suka ya udah usah beli, kalau suka ya dibeli. Itu lebih apa namanya, lebih enak dan lebih dijamin kehalalannya. Cuman orang sekarang itu kan butuhnya praktis. Nah, ngomong kalau turun, kalau pesan barang, ya ndak usah pergi ke pasar, cukup pegang HP, ya browsing. Kenapa? Ya kita anak kita. Zaman sekarang seperti itu. Makanya sekarang itu banyak pedagang-pedagang di pasar itu yang angkuh. Karena apa? Kan sepi pembeli. Karena sekarang sudah diserang oleh jual beli online. Ya, di pasar itu banyak yang gulung tikar. Banyak para pedagang-pedagang itu sekarang mengeluh karena diserang dengan apa namanya, jual beli online. Orangnya cukup di dalam kamar, barangnya datang sendiri. Ya Pak enggak? Ini yang kecanggihan teknologi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yang bildo hingga napani sapa wong ing ma. Hingga wong kuwi namani barange wala ulahmi lan ora wenang adol daging. Wala ulahmi lan ora wenang adol daging bil hayawani kelawan kewan. Ora kena adol daging karo kewan. Raman dagingnya pengen kebo nganggo daging. Ke zaman dulu ya. Zaman sekarang ya enggak. Zaman sekarang sudah ada alat tukar menukar, rupanya apa? Uang, baik uang apa? Sekarang ada uang elektrik ya. Uang elektrik. Cukup tinggal pakainya itu apa? Barcode ya. Udah. Iya, ada barcode-nya langsung diklik. Nah, enak. Iya. Sekarang apa ya? Karena kecanggihan teknologi itu. Jadi kadang-kadang orang itu punya banyak uang tapi tidak pegang uang. Iya. Duitnya akeh tapi tidak pegang uang. Cukup pegang HP. Jadi sudah sekarang itu uangnya banyak tapi tidak pegang uang. Itu kalau uang biasa, duit ya kalau duit. Kalau orang-orang kaya malah kadang-kadang tidak pegang uang. Pegangnya apa? Ya pegangnya HP. Mau bayar apa-apa ya tinggal di barcode-nya ya. Sudah selesai. Ini tasnya banyak bank. Dan yang namanya uang elektronik. Ya, makanya pembuatan uang kartal, uang apa namanya, uang kertas itu sekarang sudah berkurang. Kenapa? Karena orang beralih kepada uang elektrik. Ya. Sehingga berkurang. Makanya kayak peruri itu ya, perusahaan pencetakan uang itu kan sekarang itu apa namanya, modelnya kontrak ya, dan tidak kayak kalau dulu kan tidak ada berhentinya. Kalau sekarang itu terbatas. Karena apa? Karena semakin sedikit. Karena sudah orang itu beralih kepada uang elektrik. Sudah bukan uang fisik lagi. Mau transaksi apa-apa ya tinggal barcode-nya mana langsung. Lewatnya sudah HP. Transfer ya berapa juta langsung pralaps. Kalau dulu transfer kan harus ke bank, bawa uangnya, transfer ya mana. Nah sekarang tinggal pakai HP saja, klik sudah, terus tak kirim. Nah itu kan namanya teknologi seperti itu. Nah seperti itu, jadi mempermudahkan kita. Tuh, makanya kejahatan pun ya semakin canggih. Kecanggihan teknologi juga akan apa? Kecanggihan juga yang jahat juga lebih canggih lagi. Banyak itu rekening yang membobol rekening ya pada.
Ya, coba kalau misalnya apa? Itu katanya kalau menguasai berapa nasabah, satu tahun misalnya menguasai berapa juta nasabah misalnya dalam satu bank atau berapa ribu. Kalau ngambil saja 2 rupiah saja, sudah berapa itu? Sing manajer katon maksudnya katon. Dia tidak kelihatan. 2 rupiah saja per nasabah misalnya. Kan ada yang seperti ya, bobol seperti itu. 2 rupiah aja per nasabah. Kalau menguasai sampai 2000 nasabah satu hari sudah berapa? Atau misalnya berapa juta nasabah, itu sudah luar biasa. Kejahatan yang luar biasa. Itu. Ini zaman sekarang. Makanya santri jangan ketinggalan zaman. Kudu menguasai teknologi. Ya ada yang menguasai teknologi ya. Ya ngaji aja ngaji tok. Ya kudune diimbangi dengan pendidikan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ulamilan ora menang adol daging bil hayawani kelawan kewan. Waya juzu. Waya juzulan menang. Apa be'udzabi adol mas bil fiddoti kelawan seloko. Kelawan perak. Wal yajuzulan menang apa bai'udz dzahabi adul mas bil fiddati kelawan seloko mutafadilan. Apa bai'udz dzahabi adul mas bil fiddati kelawan seloko mutafadilan hale punjul nakdan tur kontan ya, mutafadilan hale punjul atau leluwian nakdan tur kontan. Maksudnya boleh menjual emas dengan perak, tapi kan karena harganya antara perak dengan emas kan harganya kan jauh. Apa berarti kemudian emas 1 gram, perak 1 gram kan tidak mungkin. Makanya berarti sesuai dengan misalnya kok harga emas kok 1 gram 1 juta, ya berarti kira-kira harga perak itu kalau 1 juta dapat berapa kilo kan seperti itu ya. Jadi orang mungkin dongane beratnya sama, emas 1 gram dijual dengan perak 1 gram ya rugi yo. Makanya mutafadilan itu berarti muncul lebih. Boleh kalau misalnya peraknya juga seharga 1 gram emas. Misalnya 1 gram emas misalnya 1 juta, ya berarti kalau perak 1 juta dapat berapa kilo misalnya? Apakah dapat 100 kilo apa misalnya ya kan contoh ya misalnya ya apa dapat 50 kilo ya berarti 1 gram dengan 50 kilo perak misalnya itu ya boleh. Kenapa? Yang penting berarti harganya sama, tidak harus bobotnya sama. Kenapa? Kalau bobotnya sama itu kan tidak mesti harganya sama. Sampai inten saja kalau segini itu harganya sampai berapa nih? Kalau dengan batu itu kalau setek itu paling berapa ya? Kan tidak ada bandingannya. Makanya jangan menggunakan berat, yaitu dengan menggunakan harganya itu. Kira-kira emas 1 gram itu harganya berapa? Nanti boleh ditukar dengan perak, tetapi dengan harganya yang sama. Tapi jelas ya peraknya jelas ukurannya jelas berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nakdan tur kontan.
kontan ku ya makbudon halan, seketika itu makbudon dan tampani qabla tafarruq sebelum berpisah. Jadi barangnya ono, niki perake ya ono, emas ya ada. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur al-mat'u matu tawi pira-pira panganan. Begitu juga makanan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur. Kaya madkur ku ya berarti dari mulai awal wala yajuzu bai'udzabi bidzahab ila akhirih. Ya, madkur itu seperti itu. Jadi madkur itu berarti sesuatu yang telah disebutkan di atas tadi. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono madkur, dalika kan isim apa jeneng isim? Isim syarah lil ba'id. Ya. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono madkur, dimulai dari wala yajuzu ila akhirih. Iya, almat'u matu tawi piro-piro panganan. Nah, begitu juga makanan. Iya, begitu juga makanan. La yajuzu ora wenang apa bai'u jinsin. La yajuzu pola juzu. La yajuzu ora wenang apa la yajuzu ora wenang apa bai'u jinsin adol jenis minha adol jenis kaya jenis ya jenis adol satu jenis. Wa yajuzu lan menang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking umat. Maksudnya menjual makanan, jenis makanan maksudnya. Menjual jenis makanan bi ghairihi kelawan liyane jinsin mutafadilan hale leluyan nakdan tur kontan menjual sesuatu barang satu jenis, menjual jenis barang dengan barang yang lain dengan ukuran, dengan harga yang sama. Itu. Nanggen kok keterangan, nanggen kok anu ya. Nanggene wala apa ke? Laya juzu, tapi di dalam sarannya tidak ada lanya. Nang sarai longkolane. Tapi di situ di matanya kan ada ya. Lah berarti kan tidak boleh. Tapi di sini tidak. Kalau di sarannya wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan nakdan. Berarti boleh. Ya. Boleh menjual satu jenis makanan dengan jenis yang lain. Tapi tadi dengan harga yang sama meskipun ukurannya tidak sama. Misalnya apel beras karo jagung. Kira-kira jagung beras 1 kilo dengan jagung 1 kilo kira-kira mahal mana? Jelas harga
mahal harganya beras satu. Lah kalau kemudian 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilo jagung, sepadan nggak kira-kira? Ya udah sepadan. Harusnya apa? Ya misalnya kalau misalnya harga beras misalnya 12.000, kemudian misalnya kok jagung sekilo kok 6.000 misalnya, berarti jagungnya kan harus 2 kilo. Ya mana? Tapi kalau kemudian beratnya 1 kilo, jagungnya 1 kilo, ya rugi yang punya beras. Ya, rugi yang punya beras. Makanya mutafadilan itu berarti punjul. Ya kalau misalnya tadi beras 1 kilogram itu 12.000, jagungnya 6.000, ya berarti jagungnya 2 kilo, berasnya 1 kilo. Boleh ditukar. Kenapa? Punya harga yang sama, yaitu 1 kilo dengan 2 kilo. Ya, jadi makanya jadi waya juzu tidak ada lanya ya. Waya juzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan naqdan aliktur kontan ku nang kene ay halan maqbudan qabla tafarruq. Nah itu yaitu seketika itu sebelum berpisah antara penjual dan pembeli. Makanya sini diterangkan falau tafarraqa al mutabayyani qabla al-ghabdi kulli batola. Ketika, nah ini, seandainya ketika antara penjual dan pembeli ini, ketika penjual dan pembeli berpisah sebelum menerima barangnya secara keseluruhan, maka berarti perdagangannya batal, fasid, rusak. Paham ora? Jadi nakdan gue berarti barangnya yono langsung ditampani, saya terima, ya ini tuku ya, saya jual ya, saya beli, ini barangnya, ini uangnya. Nah, ini kan namanya nakdan, berarti kontan. Lah sebelum penjual dan pembeli itu berpisah sudah ada barangnya dan sudah ada uangnya. Tapi kalau kok sampai berpisah kok belum diterima barangnya, maka itu tidak boleh, kecuali tadi yang modelnya salam, modelnya pesan. Dan itu saja. Kalau misalnya kok barangnya datang kemudian tersedia kriteria yang disebutkan kan batal, betulnya batal. Berarti sing ngelawan misalnya kok ngono mburi dosa ngono, kita tidak dosa. Kenapa ya? Karena itu sudah katanya seperti ini, kok ternyata barangnya seperti ini. Ya boleh kita komplain, tidak masalah. Nah kalau di komen jangan marah, itu memang saman kan mikir jare barangnya kayak dia. Tapi kok ternyata ketika datang kok barangnya kok jauh dari apa yang disifati sampean. Berarti kalau saya kemudian tidak jadi karena sesuai, boleh tidak? Ya boleh, sesuai dengan perjanjian, ya benda. Nah itu, makanya untuk menjadi pedagang yang jujur itu angel, sulit. Jadi pedagang sing memang sulit. Ya. Mulai di ditangake falau tafarraqa al mutabayyani qabla qabdi kulli batola. Ya, maka ketika penjual dan pembeli berpisah sebelum menerima barang secara sempurna, maka perdagangannya atau jual belinya berarti batal. Wala ya juzulan ora menang apa bai'ul gharari. Wala ya juzulan ora menang apa bai'ul gharari, adol nipu. Ya adol nipu adol bujuk. Tahu misalnya kayak ngadol ya, kayak mana kayak nandur, nanti nonton tidol, kayak ngadol ya, kayak film kayak, lalu film siapa?
Jadi namanya berarti adol nih. Yo kaya iki. Adol barang, longgo barange ya namanya nipu. Nah, sekarang itu banyak para pedagang yang cules. Para pedagang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi demi mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi rela menghalalkan segala cara. Nah, apalagi dengan sistem online itu sekarang banyak. Iya, ngomongi sarung dia jebule barang teko sarungnya ora apik. Bahaya. Pernah nyonya pernah kaya kuwi. Kae sing uga apa kaya anak kaya motor, nyuci motor. Ayo kulane apik nemen no, bang tertarik nemen jebule barang teko. Lah jelik-jelik kaya bukannya larang kemarin ini kan berarti kan menipu. Gharar itu namanya. Tidak sah itu dagangannya. Ya. Dan ternyata sekarang banyak seperti itu. Kesempatan. Nah ini keterangannya kabai'i abdin. Kaya adol kawula min abdihi sangga kawulane wong wa tairin lan adol manuk fil hawa ing dalem awang-awang nang udara. Kayaknya adol manuk kaya, manuk sing nang dhuwur didol. Jadi kan dicekel loh. Kayaknya adol kaya manuk kaya sing akeh mabur. Lah iya mung dicekel dhisik barang endi jelas. Aja ngene kaya ngadol manuk kaya nang dhuwur lagi mabur. Manuk wis apa? Bentuknya yang apa? Warnanya kayak yang apa? Nah itu jangan. Namanya bai'ul gharar. Yaitu jual beli menipu. Nindak budi wala ya jusulan orang menang apa bai'ul gharar adol bucuk adol nipu. Makanya besok nek sampeyan dadi pedagang jadi ya pedagang yang jujur. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Senajan batine secuil tapi nek jujur insyaallah barokah. Tapi nek ora jujur senajan batine akeh ora ape barokah. Orang jujur kan berkah. Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan atau khairun nami atau kebaikan yang terus menerus namanya adalah barokah. Nah, bukan hanya pedagang besok. Dan jadilah pedagang yang jujur. Nah, sampean jadi pejabat ya pejabat sing jujur. Ya, aja senengane korupsi. Senengane nipu rakyat aja. Jangan saya kisi nang nipu tok kok. Pejabat ya tipu tok kok. Ya, proyek ya ditipu dan sebagainya. Jangan sampai ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.